itu mempersiapkan diri sewaktu ditanya oleh si munkar dan nakir. Dan ini kalau kau dihafal, anda kita hafal dalam dunia nih, hafal benar, marrabuka Allahu Rabbi, hafal bujur. Masuk ke dalam kubur kita, datang munkar nakir, hilang sudah hafalan itu, dapatnya munkar nakir. Nah jadi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita disuruh mempersiapkan diri menghadapi bagaimana kerasnya, bagaimana tegasnya pertanyaan munkar nakir itu supaya kita selamat bisa lulus. Cerdik dan mulia itu dia adalah orang yang paling banyak mengingat maut, dan yang paling kuat, yang paling banyak persiapannya untuk menghadapi maut. Mereka lah orang-orang yang cerdik ngarannya. Orang nang pacang musafir itu kadang mikirakan sanggup, itu orang kada cerdik. Orang yang cerdik itu orang yang pasti hendak musafir memikirkan segala-galanya yang akan dijumpai di perjalanan sampai di tujuan. Makanya jar Nabi, orang cerdik mulia itu adalah orang yang persiapannya mantap menghadapi kematian. Mereka lah orang-orang yang cerdik, mereka peroleh kemuliaan dunia dan kehormatan akhirat. Isti'adad lil maut, bersiap-siap mempersiapkan kematian. Oleh para ulama disebutkan bahwa setidak-tidaknya mempersiapkan kematian itu dengan 7 macam nang mesti kita persiapkan sejak sekarang. Sejak sekarang. Yang pertama, ujar mereka, tandanya orang yang punya kesiapan menghadapi kematian itu, pertama adalah dia sudah punya wasiat. Dia sudah punya wasiat. Nah, apa isi wasiat nih? Isi wasiat itu nang apa? Nang pertama, nang perlu kita wasiatkan lawan anak buah kita, keluarga kita. Nang kita tulis dalam wasiat itu nang pertama, kalau kita ada menyimpan akan barang titipan orang, itu perlu diberitahu orang rumah nih. Itu sepeda motor itu bakal ada ampun kok. Itu orang menitip. Nang itu kada juga tuh orang minjami, dia perlu wasiat. Nang kedua, nang kita wasiatkan apa, kalau kita ada hutang piutang, ini perlu kita wasiatkan lawan orang rumah kita. Aku ada hutang lawan si fulan sekian, ada hutang lawan si fulan sekian, ada hutang lawan si fulan sekian. Nah ini wasiat. Itu wasiat nang wajib, nang mesti dilakukan. Jadi kada perlu lagi pengumuman nang keluarga nih di padang orang sambil kipayah kina. Kalau ada merasa tetangga-tetangga nang ada hutang piutang, silahkan menghubungi keluarga, kada perlu lagi. Ini nang mati sudah punya jelas ada wasiat, hutangku lawan si anu, si anu, si anu. Wasiat nang kada mesti namun baik, seperti wasiat umpamanya, aku minta kalau aku mati supaya disembahyangkan sekurang-kurangnya 40 orang atau 100 orang selebihnya. Kalau aku mati, usahakan nang memandii aku orang-orang nang saleh, nang mengafan aku orang-orang nang saleh,
nang menyembahyangkan aku orang-orang yang saleh. Nah ini wasiat nang sunnah. Yang tadi wasiat nang wajib itu kita memadahkan itu. Nah ini isti'adad lil maut. Persiapan mati. Nang kedua, nang perlu kita bersiap-siap itu indah sakarah, menghadapi sakaratul maut ini. Nah ini mesti ada persiapan khusus supaya menghadapi sakaratul maut itu kita kada gelubuk-gelubuk. Kenapa? Karena kita menghadapi sakaratul maut itu kita bertemuan lawan makhluk yang belum pernah kita lihat. Kita belum pernah melihat makhluk seperti itu. Makhluknya yang datang kepada kita, yang bakal mencabut nyawa kita. Nah bila kita kadang mempersiapkan diri dengan persiapan-persiapan, kita melihat begitu sudah hilang ingatan segala-galanya. Melihat bentuk malaikat maut itu sudah bubar semua. Jadi menghadapi itu ujar para ulama sangat diperlukan persiapan-persiapan yang tertentu untuk itu. Nah, apa persiapannya untuk menghadapi sakaratul maut ini? Yang paling baik adalah kasratu zikri la ilaha illallah. Itu yang paling utama. Bahwa sejak sekarang sudah memperbanyak zikir la ilaha illallah. Jibril pernah datang kepada Rasulullah SAW. Ujar Jibril, wahai Rasulullah, bahwa la ilaha illallah itu merupakan unsul muslim atau mukmin indal maut. Kalimat la ilaha illallah itu merupakan kawan kita menghadapi kematian. Unsul mukmin. Yang pertama itu memperbanyak zikir la ilaha illallah. Nah jadi ini ada rencana hendak mengijazahkan zikir ini, zikir la ilaha illallah nih. Jadi diijazahkan kaina zikir la ilaha illallah ini, dan ini memakan waktu perlu sekitar 2 jam kira-kira untuk segala macamnya. Nah jadi ditentukan kaina harinya, insya Allah hari Sabtu yang akan datang, bukan Sabtu ini, kada Sabtu akan datang. Sabtu akan datang. Cuma dimulai sekaligus kebanyakan orangnya kada hawa, jadi kita tarik dahulu nang umur 50 ke atas. Dan laki-laki bini-bini kayaknya lawan lakinya mah ambil nah nyaman aja lagi menang ada biasa laki. Jadi hari Sabtu yang akan datang 10 hari lagi insyaallah jam 10 lah, jam setengah 10 pagi. Nah cuma terlebihnya dulu di daftar ngarannya daftar mulai hari ini nama bin, yang perlu nama lawan bin, karena untuk ijazah itu perlu ada nama dan binnya. Nah jadi sekaligus karena ijazah itu ijazah zikir dan cara-cara kayak apa sebenarnya aturan-aturan orang yang mengamalkan zikir itu, sekaligus kita ijazah tabarruk mengambil berkah, ijazah musafahah dan musyabakah. Nah, jadi kita makanya kadang kalau terlalu banyak orangnya, paling banyak kalau 70 dulu, 70 seangkatan, 70 seangkatan. Ini la ilaha illallah zikirnya khusus. Ini persiapan yang paling baik ujar para ulama untuk menghadapi sakaratul maut ini. Nah jadi syaratnya ada 2 yang mengikuti nih, yang pajang hendak ijazah zikir musafahah musyabakah nih.
Syaratnya dua. Yang pertama, ini syarat orang tersebut tidak ada terkait dengan satu maksiat. Tidak terkait dengan satu maksiat. Contohnya kayak apa? Orang ini misal suka judi atau kenapa? Mau lagi bahari judi kada jadi masalah. Orang ini suka zina atau orang ini sampai sekarang masih melakukan praktik riba, artinya masih ada menyimpan duit nang bubungan, minjem duit atau kada kawan itu dulu. Karena mati kada kawa ada manfaatnya juga dulu. Manfaatnya ada. Jadi habiskan itu dulu hanyar. Nah, diperlukan waktu untuk membersihkan yang demikian. Yang kedua, syaratnya orang ini adalah jamaah tarikah alawiyah. Karena ini kita memakai zikir-zikir cara yang digunakan oleh para alawiyah. Artinya orang yang empat malam Selasa, maka itu. Persiapan indah sakarah itu yang pertama kasratu zikir la ilaha illallah. Sekurang-kurangnya banyak zikir itu, ada yang mengatakan kita berzikir itu dalam 24 jam itu sekurang-kurangnya setengah jam. Ini setengah jam itu pada tahu hitungannya berapa kah? Oke, bila setengah jam, nah, itu sekurang-kurangnya. Jadi berzikir ini kita jadikan satu amalan, satu keperluan yang tiap hari digawi. La ilaha illallah, menyebut la ilaha illallah ini untuk persiapan sakaratul maut. Yang kedua, ujar mereka menghadapi sakaratul maut itu adalah persiapannya yang menunjang lawan zikir la ilaha illallah ini birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Kayak apa aja kita zikir la ilaha illallah bahkan sampai berapa puluh ribu sehari, tapi kita tergolong orang yang durhaka kepada orang tua, tetap di sakaratul maut kita kada berfungsi la ilaha illallah itu. Contohnya apa? Sahabat Rasulullah yang bernama Alqamah. Alqamah ini seorang sahabat Nabi, orang yang boleh dikatakan tiap hari bertemu Rasulullah, berguru dengan Rasulullah, sembahyang berjamaah dengan Rasulullah, berperang beserta Rasulullah. Ini Alqamah. Begitu hendak mati, kada kau mengucap la ilaha illallah. Padahal orang yang ahli la ilaha illallah. Dicek kenapa kada bisa mengucap la ilaha illallah? Ternyata menyakiti hati ibunya. Dia lebih mementingkan istrinya daripada ibunya. Dia lebih mengutamakan bininya daripada mamanya. Nah ini. Jadi kayak apapun amalan kita menghadapi sakaratul maut, kalau kada ditunjang dengan birrul walidain itu kada kawan. Mesti bakti kepada kedua orang tua. Amal orang tuanya sudah mati bang, kadang menghalangi kebaktian. Tiap malam membacakan Fatihah kepada orang tua, tiap minggu ziarah ke kubur orang tua, tiap Jumat gitu ziarah ke orang tua, itu tanda kebaktian. Itu tanda orang yang bakti. Walaupun dalam waktu hidupnya ini kada sempat berbakti kepada kedua orang tuanya. Begitu orang tuanya mati, tiap Jumat ini ziarah, itu dicatat sebagai orang yang bakti kepada orang tuanya. Itu amun yang sudah mati. Nah, persiapan sakaratul maut ini, la ilaha illallah diperbanyak dan birrul walidain. Kemudian yang pasti kita lalui indah soal, kita mempersiapkan diri sewaktu ditanya oleh si munkar dan nakir. Ini pasti kita lalui. Munkar nakir ini, dan ini kada kawa dihafal. Andai kita hafal dalam dunia nih, hafal benar marrabuka Allahu Rabbi, hafal bujur, masuk ke dalam kubur kita, datang munkar nakir, hilang sudah hafalan itu, dapatnya munkar nakir. Nah jadi
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita disuruh mempersiapkan diri menghadapi bagaimana kerasnya, bagaimana tegasnya pertanyaan munkar nakir itu supaya kita selamat bisa lulus. Ujar Nabi kita, man qara'a suratal mulk kulla laila lam yadurruhul fattan. Orang yang tiap malam membaca surah Tabarakal Mulk, tiap malam itu kada berpengaruh lagi munkar nakir itu. Dapatnya surah Tabarak, munkar nakir itu lintuk kada hawa lagi. Lam yadurruhul fattan. Surah Tabarak tiap malam. Jadi ngaran malam tuh mulai maghrib sampai subuh. Amun nang waktu nang paling baik imbah maghrib. Itu paling baik digabung lawan alif lam tanzil sajadah. Nah digabung dua. Karena ujar Nabi kita dalam satu hadis, orang yang sesudah maghrib itu membaca surah Tabarak lawan alif lam tanzil sajadah, itu pahalanya sama dengan Lailatul Qadar. Mbah maghrib tapinya digabung lawan alif lam tanzil sajadah. Untuk persiapan waktu menghadapi munkar nakir. Nang keempat, nang kita disuruh Nabi bersiap-siap untuk menghadapi kematian ini adalah al-muqsu fil qabar, kita berdiam lawas di dalam kubur. Lawas dalam kubur sampai kena hari dibangkit kita. Nah apa dalam kubur kita gawe? Sembahyang kada kawa lagi, beribadah kada kawa lagi. Nah apa di kubur? Ini perlu kiriman-kiriman nang dalam dunia ini. Ini perlu kiriman-kiriman nang dalam dunia. Ujar Nabi, idza mata ibnu adam in kata amalu illa min salas, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu. Bila mati manusia putus sudah amal kecuali tiga. Pertama, amal sedekah jariyah. Nah, ada sedekah jariyah. Ada beisi membangun nang apakah sebuah buah nang mana ada beisi kekayaan. Nah, ada beisi atau menukarakan tanah kah diwakapakan nang pacang digunakan orang terus menerus. Jadi walaupun di dalam kubur berapa ratus tahun, tetap ada setiap saat kirimannya nih. Ini sedekah jariyah nang mengalir. Yang kedua, ilmu nang diamalkan orang. Nah, kita menyampaikan satu ilmu, kemudian ilmu terus menerus diamalkan orang. Menjadi Imam Syafi'i contohnya. Nah, itu tiap sampai hari kiamat Imam Syafi'i terus dapat kiriman karena amalnya daripada pengikut mazhab Syafi'i. Yang ketiga, waladin salih yad'ulah, anak nang saleh nang mendoakan baginya. Anak saleh ini satu mata aja juga paling-paling berumur 70 tahun habis. Nah, itu persiapan mukus bertahan berdiam di dalam kubur sampai hari kiamat kaina. Ya, mesti ada antara tiga itu yang kita persiapkan. Nah, apa? Berwakaf kah ada? Atau biasa anak nang saleh kah? Atau ada ilmu yang kita ajarkan yang dimanfaatkan oleh orang. Nang kelima, nang mesti kita hadapi al-ba'tsu wal hasyar. Dalam kubur kita sampai waktunya dibangkit dan dihalau. Dibangkit dan dihalau. Ujar Nabi kita dalam hadis mengatakan, yuhsyarun nas yaumal qiyamah ajwa'a ma kanu wa azma'a ma kanu wa a'ra ma kanu qattu wa ansaba ma kanu. Ajwa'a ma kanu qattu wa azma'a ma kanu qattu wa a'ra ma kanu qattu wa ansaba ma kanu. Kita dibangkit dari kubur itu dalam keadaan lapar yang luar biasa, yang kada pernah kita rasakan laparnya seperti itu. Kita dibangkit dari kubur dalam keadaan haus, nang bersangatan haus, nang kada pernah kita sehaus itu. Nang ketiga,
kita dibangkit dari kubur dalam keadaan tidak ada sehelai jua pun pakaian yang ada di badan kita. Langkah 4, kita dibangkit dari kubur dalam keadaan susah payah. Lalu ujar Nabi apa? Faman at'ama lillah fid dunya at'amahu Allah, wa man saqa lillah saqahu Allah, wa man kasa lillah kasahu Allah. Barang siapa yang di dalam dunia orang ini suka memberi makan kepada orang lain, suka memberi makan, maka pada hari itu dia akan dapat makanan dari Allah. Barang siapa dia suka dalam dunia memberikan minuman kepada orang, maka pada hari itu dia dapat minuman dari Allah. Barang siapa dalam dunia dia suka memberikan pakaian kepada orang, pada hari itu dia akan dapat pakaian dari Allah. Nah, jadi persiapan untuk menghadapi yaumil ba'as wal mahsyar itu dalam dunia ini adalah suka memberi makan, memberi minum, memberi pakaian. Arti sukan itu sebulan sekali itu ada suka ngarannya. Sebulan sekali beri makannya orang itu ada suka. Arti memberi makan orang kada perlu banyak 100 orangnya, kada perlu, sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita. Macam Nabi Ibrahim, beliau kada mau makan kecuali ada orang nang sidin beri makan tiap hari. Kita memberi makan kepada orang seminggu sekali, termasuk suka memberi makan kepada orang. Jadi kada ada jalan lain lagi untuk menyelamatkan kita pada hari mahsyar itu selain daripada mudah dalam dunia ini suka memberi makan orang, suka memberi minum orang, suka memberi pakaian kepada orang. Nah, angka 6 sesudah itu kita indal hisab wal mizan. Ini perlu persiapan. Kita menghadapi perhitungan amal, sesudah amal kita dihitung, ditimbang. Kayak apa caranya kita menyiapkan diri supaya pada hari perhitungan itu kita mendapatkan kemudahan. Yang pertama adalah muhasabatun nafsi fid dunia. Dalam dunia kita sudah menghitung diri kita. Dalam dunia sudah kita menghitung. Bisukan kita hitung, nang malam tadi napa ada dosa, minta ampun. Napa ada tagawi nang baik, bersyukur. Kena kamarian kita hitung pulang, napa yang digawi seharian tadi, nang mana nang kada baiknya minta ampun, nang baiknya bersyukur. Tiap hari macam itu kita hitung. Di akhirat kaina mudah hitungan. Muhasabatun nafsi fid dunya. Dan lagi ujar Nabi kita mengatakan, wa inna talibal ilm wal mar'atal mudi ahli zawjiha wal waladal bar biwalidayh yadkhuluna al jannah bighairi hisab. Orang-orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu, dalam keadaan ini menuntut ilmu mati, atau dia mati parahatan dia bakti kepada suaminya, perempuan yang bakti kepada suaminya, anak yang bakti kepada orang tuanya, mereka itu masuk surga bighairi hisab, tanpa ada hisab lagi. Nah, cuma ukuran bakti ini nang kita kada tahu. Jangan nak merasa membaktinya sudah lawan kuitan lawan laki. Karena ukuran bakti ini, ukuran bakti itu sulit dilakukan. Makanya ganjarannya masuk surga bighairi hisab. Jadi persiapan kita isti'adat lil maut, menghadapi kematian kita waktu dihisab dan ditimbang kena amal kita itu, persiapannya adalah kada lain daripada muhasabah, menghitung amal dalam dunia dulu, hitung seorang. Tuhan menghitung di situ kenal apa? Teliti.
Yang ketujuh, yang terakhir, ini finalnya, indas sirat, di siratal mustaqim. Ini proses akhir. Untung celakanya kita ditentukan di sini, indas sirat. Jakanya kita ni samuaan kita kawa menggawi nang diwajibkan Allah. Kita kawa samuaan menjauhi apa yang dilarang Allah. Sempurna. Itu sudah cukup sebenarnya persiapan kita untuk mati. Andai kata kita ni kawa samuaan menggawi nang diwajibkan oleh Allah. Nang sunat ayo kata digawi nang wajib samuaan biris. Sempurna diterima Allah, dan kita kau menjauhi hal-hal yang diharamkannya, nang makruh ayuh digawi nang haram kita kawa, sudah selamat sebenarnya. Cuma kita nang wajib kadang-kadang kita kada sempurna, nang haram kadang-kadang kita mau tagawi, lalu dituntut kita untuk mencari jalan-jalan lain untuk menyelamatkan kita menghadapi beberapa perkara-perkara nang kematian ini. Terakhir indas sirat. Ujar Nabi kita mengatakan, man yakunil masjid baitah daminallahu lahu birrauh warrahmah wal jawaz ala sirat. Orang yang masjid merupakan rumahnya, Allah menjamin dia lulus di siratal mustaqim. Orang yang menjadikan masjid itu sebagai rumahnya, Allah jamin dia lulus di siratal mustaqim. Artinya apa? Orang ini mulazamah salat berjamaah di masjid. Kayak rumahnya masjid ini, bilang di masjid saja. Subuh ada di masjid, zuhur ada di masjid, asar ada di masjid, maghrib ada di masjid. Nah, jadi masjid itu macam rumahnya. Nah, orang nang macam ini Allah jamin lulus. Yang kedua, persiapan di situ indas sirat tadi, asbatukum ala sirat asyaddukum hubban li ahli baiti wa li ashabi. Ujar Nabi kita, orang yang paling tetap kakinya di siratal mustaqim, artinya kada pina bergoyang-goyang, nah lurus jalannya. Ada orang ini berjalan nah jujur ring di siratal mustaqim, ini kada asbatukum, dia tetap tegak berikit di siratal mustaqim itu. Asyaddukum hubban li ahli baitihi wa li ashabi, orang yang sangat cinta di antara kalian dengan keluargaku dan sahabatku. Ya Nabi kita. Orang yang sangat cinta kepada keluarga Nabi, kepada sahabat Nabi, itu orang nang di siratal mustaqim kada akan tergelincir. Pukuh, pisit, nahapnya berjalan di siratal mustaqim itu. Karena dia dalam dunia ini sangat cinta kepada keluarga Nabi dan cinta kepada para sahabat Nabi. Ada hadis mengatakan, Rasulullah bersabda, azalun ala sirat kathir. Ujarnya banyak nang tergelincir di siratal mustaqim itu, banyak nang tergelincir. Wa aktsaru ma yazillu anhun nisa, dan yang paling terbanyak nang tergelincir itu adalah perempuan. Jadi banyak nang guguran di siratal mustaqim itu, cuma yang paling banyak ujar Nabi nang tergelincir itu bebinian. Kenapa sebabnya? Nah, karena bebinian kebanyakan nang dibawa di dalam dunia. Pakaian berapa macam lapisnya, galang macam-macam beberapa tantangnya, kebanyakan yang diikutinya. Nah, ini. Wa aktsaru man yazillu anhun nisa. Nang paling banyak guguran kayak di siratal mustaqim itu adalah an-nisa, perempuan. Dan masalah perempuan ini ada masalah dua, masalah
marahin ujar Nabi, perhiasan dan pakaian. Itu aja binyan nih modalnya, yang banyak menyebabkan mereka itu hancur, banyak menyebabkan mereka itu binasa, banyak mereka itu menjual kehormatan dirinya. Kenapa? Hanya untuk pakaian dan perhiasan. Aurat bini-bini kan banyak yang mesti ditutupi, mulai rambut sampai ke batis itu mesti ditutupi. Dan penutupnya ini pun ada sembarang penutup. Ini kadang-kadang kita perempuan-perempuan nisaul muslimat, perempuan-perempuan muslim, kadang-kadang aurat kita tutup juga, mulai rambut tertutup sampai batis tertutup. Cuma penutupnya ini jadi orang tuh pol variasi. Pol variasi bermutur itu mulai jilbabnya bebalang-balang bermacam-macam itu sampai ke bawahannya. Ini menutup aurat cuma dengan yang lebih daripada aurat. Nah ini kan ada artinya. Quran mengatakan wala yubdina zinatahunna, perempuan jangan menampakkan perhiasannya. Galang, kakalung jangan dinampakkan, perhiasan jangan dinampakkan kepada selain yang berhak menikmati perhiasan itu, yaitu suaminya laki. Nah, jadi menutup aurat itu cari pakaian yang paling sangat sederhana mungkin menutupi aurat. Jilbab, cukup jilbab kain sebuting, yang bakang-bakambang macam-macam, mencilang-cilang, mungkinnya malam bilang kayak bintang. Baju habis, muka belakang macam-macam. Nah ini menyebabkan kebanyakannya ujar Nabi tadi apa? Wa aktsaru ma yazillu anhu nisa. Paling banyak tergelincir itu perempuan-perempuan kita ini namanya. Laki-laki kan tidak masalah urusan ini. Perempuan tergelincir di neraka. Laki-laki ini kasar ke bidadari banyak aja di surga perkumpulan. Mahadang banyak aja bidadari. Makanya bini-bini ini kasihan bila kada diperbaiki diri mulai wah ini ya macam ini kayaknya. Perhiasan lawan pakaian ini masalah utama bagi bini-bini. Aku hanya berhutang, berkredit macam-macam asal nukar baju yang baik, perhiasan yang baik, aku hanya berhutang. Ini penyebab ng kehancuran perempuan ini. Ar-Rabi bin Khaisam radhiyallahu anhu berkata, andai kata ingatan kepada maut hilang dari hatiku, niscaya hatiku akan rusak. Mati ini nang maulah kita jadi baik, ingat kawan mati. Rasulullah SAW bersabda, naja awwalu hadhil ummah bil yakin waz zuhdi wa yahliku akhiru hadhil ummah bil bukhli wa tulil amal. Selamat permulaan umat ini, umat-umat yang bahari di zaman sahabat tabi'in itu selamat karena memiliki yakin dan zuhud. Dan akan hancur akhir umat ini karena sifat kikir dan angan-angan panjang. Rasulullah SAW juga pernah memanjatkan sebuah doa yang berbunyi, a'udzubika min amalin yamna'u khairal amal. Aku berlindung kepadamu dari angan-angan yang mencegahku dari mengerjakan sebaik-baik amal. Kadang alih mengetahui orang yang panjang angan-angan tuh kadang alih. Kita nih panjang kah, angan-angan kada kah? Kadang alih mengetahui bila kita umpat pengaridit panjang angan-angan dah. Umpat barisan panjang angan-angan. Kada kalau kita berpadah baik kepada diriku baik, barisan umpat 5 mata, umpat panjang angan-angan, merasa setahun lagi hanya mati. Panjang angan-angan. Jadi kadang alih mengetahui diri kita ini baik kah, kada kah, panjang angan-angan kah, kada kah, kadang alih. Dalam hadis di atas dapat diambil pelajaran bahwa tidak semua angan-angan itu buruk, tetapi angan-angan buruk adalah angan-angan yang menghalangi seseorang untuk mengerjakan amal baik. Hal ini telah dijelaskan oleh Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaihud Diniyah.
Ujar Nabi mengatakan i'mal li dunyaka ka'annaka la tamutu abada. Ini contohnya. Bekerjalah engkau untuk urusan dunia. Anggaplah engkau tuh hidup selama-lamanya. Artinya apa? Kalau kita menggawi urusan dunia, anggaplah kita hidup selama-lamanya. Bukan ini artinya kita berhimat mencari dunia, kada. Artinya apa? Kalau kada tuntung hari ini, esok pulang, esok ada aja umur.